Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peran ganda guru dan karakteristik peserta didik. Sebelum memaparkan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Putri Dika Kusumaningsih, yang kedua ada Putri Nayas Indarwati, yang ketiga ada Putri Ramadhani, yang keempat ada Kistipa Hadian Tiningrum, yang kelima ada Kurota Ainun Yusuf, yang keenam saya sendiri Raudatul Jannah. Selanjutnya pemaparan materi saya serahkan kepada rekan saya, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurota Ainun Yusuf dari kelompok 6 dengan NIM S1E021284. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana peran guru kelas dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling. Seorang guru berusaha membimbing siswa agar dapat menemukan berbagai potensi yang dimilikinya. Membimbing siswa agar dapat mencapai dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan mereka, sehingga dengan ketercapaian itu, ia dapat tumbuh dan berkembang sebagai individu yang mandiri dan produktif. Siswa adalah individu yang unik, artinya tidak ada dua individu yang sama. Walaupun secara fisik mungkin individu yang memiliki kemiripan, akan tetapi pada hakikatnya mereka tidaklah sama, baik dalam bakat, minat, kemampuan, dan sebagainya. Di samping itu, setiap individu juga adalah makhluk yang sedang berkembang. Irama perkembangan mereka tentu tidaklah sama juga. Perbedaan itulah yang menuntut guru kelas harus berperan sebagai guru pembimbing. Hubungan guru dan siswa seperti halnya seorang petani dengan tanamannya. Seorang petani tidak bisa memaksa agar tanamannya cepat berbuah dengan menarik batang atau daunnya. Tanaman itu akan berbuah manakala ia memiliki potensi untuk berbuah serta telah sampai pada waktu yang tepat untuk berbuah. Tugas seorang petani adalah menjaga agar tanamannya itu tumbuh dengan sempurna, tidak terkena penyakit hama yang dapat menyebabkan tanaman itu tidak berkembang dan tidak tumbuh dengan sehat, yaitu dengan cara menyemai, menyiram, memberi pupuk, dan memberi obat pembasmi hama. Demikian juga dengan halnya seorang guru. Guru tidak dapat memaksa agar siswanya jadi itu, jadi ini. Siswa akan tumbuh dan berkembang menjadi seseorang dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Tugas guru adalah menjaga, mengarahkan, dan membimbing agar siswa tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, minat, dan bakatnya. Inilah makna peran sebagai guru pembimbing. Jadi inti dari peran guru kelas adalah sebagai guru pembimbing terletak pada kekuatan, intensitas, hubungan interpersonal antara guru dengan siswa yang dibimbingnya. Guru kelas yang merangkap sebagai guru pembimbing dituntut untuk mampu mengidentifikasi siswa yang diduga mengalami kesulitan dalam belajar, melakukan diagnosa, prognosa, dan kalau masih dalam batas kewenangannya, harus membantu pemecahan atau remedial teaching. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan permasalahan mengenai peran ganda guru dan karakteristik peserta didik, yaitu bagaimana karakteristik individu sebagai peserta didik. Sebagai seorang individu pasti memiliki sifat bawaan atau heredity dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan sekitar dia berada, yang meliputi keluarga, sekolah, masyarakat, alam sekitar, hingga pola didik dan asuh. Menurut tokoh utama teori konvergensi Louis William Stern, kepribadian seseorang terbentuk oleh perpaduan faktor pembawaan dan lingkungan sekitarnya. Karakteristik peserta didik yang bersifat biologis biasanya cenderung lebih bersifat tetap, sedangkan karakteristik yang berkaitan dengan faktor psikologis lebih mudah berubah karena dipengaruhi oleh pengalaman dan lingkungan dia menetap. Misalnya, bayi yang baru lahir merupakan hasil dari dua garis keluarga, yaitu garis keluarga ayah dan ibu. Sejak terjadinya pembuahan atau konsepsi, kehidupan yang baru itu secara berkesinambungan dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor lingkungan yang merangsang pertumbuhan dan perkembangannya. Masing-masing perangsang tersebut, baik secara terpisah atau terpadu dengan rangsangan yang lain, semuanya membentuk perkembangan potensi-potensi biologis demi terbentuknya tingkah laku manusia yang dibawa sejak lahir. Hal itu akhirnya membentuk suatu pola karakteristik tingkah laku yang dapat mewujudkan seseorang sebagai individu yang berkarakteristik yang berbeda dengan individu-individu lain karena faktor lingkungan dan rangsangan. Karakteristik peserta didik sekolah dasar diartikan sebagai ciri-ciri yang melekat pada peserta didik di sekolah dasar yang bersifat khas dan membedakannya dengan peserta didik pada satuan atau jenjang pendidikan lainnya.
Karakteristik peserta didik sekolah dasar yang perlu dipahami meliputi aspek-aspek berikut. Pertama, aspek fisik motorik. Perkembangan fisik peserta didik usia sekolah dasar dicirikan dengan beragam variasi dalam pola pertumbuhannya. Ini disebabkan karena beberapa hal seperti kecukupan gizi, kondisi lingkungan, genetika, hormon, jenis kelamin, asal etnis, serta adanya penyakit yang diderita. Pada fase ini pertumbuhan fisik tetap berlangsung sehingga peserta didik menjadi lebih tinggi, lebih berat, lebih kuat seiring dengan pertumbuhan fisiknya yang beranjak matang. Maka perkembangan motorik peserta didik sudah dapat terkoordinasi dengan baik. 2. Aspek kognitif. Pada usia sekolah dasar, peserta didik sudah dapat mereaksi rangsangan intelektual atau melaksanakan tugas-tugas belajar yang menuntut kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif, seperti membaca, menulis, dan menghitung. 3. Aspek sosial. Perkembangan sosial peserta didik usia SD ditandai dengan adanya perluasan hubungan di samping dengan anggota keluarga juga dengan teman sebaya, sehingga ruang gerak hubungan sosialnya telah bertambah luas. Pada usia SD, anak mulai memiliki kesanggupan menyesuaikan diri dari sikap berpusat pada diri sendiri kepada sikap bekerja sama. Anak mulai berminat terhadap kegiatan bersama teman sebaya dan bertambah kuat keinginannya untuk diterima menjadi anggota kelompok. Merasa tidak senang apabila ditolak oleh kelompoknya dan dapat menyesuaikan dirinya dengan kelompok teman sebaya maupun lingkungan masyarakat sekitarnya. Yang keempat, aspek emosi. Emosi adalah faktor dominan yang mempengaruhi tingkah laku individu, dalam hal ini termasuk pula perilaku belajar. Emosi positif seperti perasaan senang, bersemangat, rasa ingin tahu, akan mempengaruhi individu untuk mengkonsentrasikan dirinya terhadap aktivitas belajar, seperti memperhatikan penjelasan guru, membaca buku, aktif berdiskusi, mengerjakan tugas, dan disiplin dalam belajar. Sebaliknya, apabila emosi yang menyertai proses belajar itu emosi negatif, seperti perasaan tidak senang, kecewa, maka proses belajar tersebut akan mengalami hambatan. Dalam arti individu tidak dapat memusatkan perhatiannya untuk belajar, sehingga kemungkinan besar dia akan mengalami kegagalan dalam belajarnya. Yang kelima, aspek moral. Penalaran moral adalah dasar dari perilaku etis. Peranan lingkungan, terutama lingkungan keluarga, sangat dominan dalam perkembangan aspek moral. Pada mulanya, anak melakukan perbuatan bermoral dari meniru kemudian menjadi perbuatan atas prakarsa sendiri karena adanya kontrol atau dari luar. Namun kemudian berkembang karena kontrol dari dalam dirinya. Yang keenam, aspek religius. Kepercayaan anak kepada Tuhan pada usia ini bukanlah keyakinan hasil pemikiran, akan tetapi merupakan sikap emosi yang berhubungan erat dengan kebutuhan jiwa akan kasih sayang dan perlindungan. Oleh karena itu, dalam mengenalkan Tuhan kepada anak, sebaiknya ditonjolkan sifat-sifat pengasih dan penyayang. Karakteristik tersebut di atas bersifat khusus, dengan kata lain, tidak dapat disamakan dengan individu-individu lainnya. Seseorang peserta didik juga memerlukan sebuah pengakuan dari pihak lain atau orang lain tentang kemampuannya. Misal karakteristik peserta didik yang memiliki intelektual tinggi mendapat piala juara 1 sekolahnya, kemudian ingin memiliki piagam penghargaan sebagai tanda jika ia memiliki kapasitas sebagai juara. Sehingga dengan adanya penghargaan mengenai karakter yang dia miliki tersebut, ia akan selalu berkeinginan untuk mempertahankannya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putrina Sindarwati akan melanjutkan presentasinya. Bagaimana bentuk-bentuk karakteristik peserta didik SD? Ada beberapa karakteristik anak di usia sekolah dasar yang perlu diketahui para guru agar terlebih keadaan peserta didik, khususnya di tingkat sekolah dasar. Seorang guru harus dapat menerapkan metode pengajaran yang sesuai dengan keadaan siswanya. Maka sangat penting bagi seseorang mendidik mengetahui karakteristik siswanya. Piaget percaya bahwa pemikiran anak-anak berkembang berdasarkan periode-periode yang terus bertambah kompleks. Menurut tahapan Piaget, setiap individu akan melakukan serangkaian walaupun dalam perkembangan kognisi pada usia-usia tertentu memiliki pola umum, tetap ada peluangnya bahwa
anak menunjukkan perkembangan lebih awal dari pola umum tersebut. Periode sensimotor usia 0 sampai 2 tahun. 2 periode properasional usia 2 sampai 7 tahun. 3 periode operasional konkret usia 7 sampai 11 tahun. Pada usia ini siswa mampu menggunakan logika yang memandai. Kemampuan logika yang mereka kuasai berupa pemikiran operasional konkret yang meliputi pengurutan, klarifikasi, dan sering pelebaran perspektif. Reversibility mengembalikan bentuk semula. Konservasi adapun karakteristik dan kebutuhan peserta didik sebagai berikut. Senang bermain. Karakteristik ini menuntut guru SD untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang bermuatan permainan, lebih-lebih untuk kelas rendah. Guru SD harus merancang model pembelajaran yang memungkinkan adanya unsur permainan di dalamnya. Penyusunan jadwal pelajaran hendaknya diselang saling antara mata pelajaran serius seperti IPA, matematika dengan pelajaran yang mengandung unsur permainan seperti pendidikan jasmani atau seni budaya dan keterampilan. Senang bergerak. Orang dewasa dapat duduk berjam-jam, sedangkan anak SD dapat duduk dengan tenang paling lama sekitar 30 menit. Oleh karena itu, guru hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak berpindah atau bergerak. Menyuruh anaknya untuk duduk rapi untuk jangka waktu yang lama dirasakan anak sebagai siksaan. Dari pergaulan dengan kelompok sebaya, anak belajar aspek yang penting dalam proses sosialisasi seperti belajar memenuhi aturan-aturan kelompok, belajar setia kawan, belajar tidak tergantung diterimanya di lingkungan, belajar menerimanya tanggung jawab, belajar bersaing dengan orang-orang secara sehat, sportif, mempelajari olahraga dan membawai implikasi bahwa guru harus merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak untuk bekerja atau belajar dalam kelompok, serta belajar keadilan dan demokrasi. Karakteristik ini membawa implikasi bahwa merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak untuk bekerja atau belajar dalam kelompok. Guru dapat meminta siswa untuk membentuk kelompok kecil dengan anggota 3-4 orang untuk mempelajari atau menyelesaikan suatu tugas secara kelompok. Senang merasakan atau melakukan atau memperagakan sesuatu secara langsung. Ditinjau dari teori perkembangan kognitif, anak SD memasuki tahap operasional konkret. Dari apa yang dipelajari di sekolah, ia belajar menghubungkan konsep-konsep baru dengan konsep-konsep lama. Bagi anak SD, penjelasan guru tentang materi pelajaran akan lebih dipahami jika anak melaksanakan sendiri. Sama halnya dengan memberi contoh bagi orang dewasa. Dengan demikian, guru hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Putri Madani dengan NIM E1E021282 akan menjelaskan tentang tugas-tugas perkembangan peserta didik SD serta implikasinya terhadap pendidikan. Tugas-tugas perkembangan itu sendiri adalah petunjuk-petunjuk yang memungkinkan seseorang mengerti dan memahami apa yang diharapkan atau dituntut oleh masyarakat dan lingkungannya terhadap seseorang dalam usia-usia tertentu. Menurut H.P. Cruz, Carl G. Carson, William Wittenberg, sebagaimana disebutkan oleh Johri, yaitu tugas-tugas perkembangan pada masa bayi dan masa kanak-kanak awal. Yang pertama yaitu belajar berjalan, yang kedua yaitu belajar makan makanan padat, yang ketiga belajar mengendalikan buang air kecil dan buang air besar, yang keempat memperoleh keseimbangan psikologis, yang kelima belajar membedakan jenis kelamin dan menghargainya, yang keenam yaitu menyusun konsep sederhana tentang realitas sosial dan realitas fisik, yang ketujuh, belajar menjalin hubungan secara emosional antara dirinya dan orang tuanya. Yang kedelapan, yaitu belajar mengembangkan peran hati nurani dalam membedakan antara kata benar dan salah.
Yang kedua yaitu tugas-tugas perkembangan pada masa kanak-kanak lahir. Belajar tentang keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan yang ringan atau mudah. Yang pertama yaitu membentuk sikap-sikap sehat terhadap dirinya demi kepentingan organismenya yang sedang tumbuh. Yang kedua yaitu belajar untuk bergaul dan bermain bersama dengan teman seusianya. Yang ketiga yaitu belajar menyesuaikan diri dengan keadaan dirinya sebagai pria atau wanita. Yang ketiga yaitu mengembangkan keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Yang keempat yaitu mengembangkan konsep-konsep yang diperlukan dalam sehari-hari. Lalu yang selanjutnya yaitu mengembangkan sikap-sikap dalam memandang kelompok-kelompok sosial dan lembaga masyarakat. Lalu implikasinya terhadap pendidikan yaitu adalah satu, implikasi perkembangan biologis dan perseptual. Implikasi ini dimaksudkan berkenaan dengan penyelenggaraan pembelajaran secara umum, pemeliharaan kesehatan dan nutrisi anak, pendidikan jasmani dan kesehatan, serta penciptaan lingkungan dan pembiasaan berperilaku sehat. Yang kedua yaitu implikasi perkembangan intelektual. Aktivitas-aktivitas seperti mengamati, mengklasifikasikan benda-benda, menyatukan beberapa kata menjadi satu kalimat, menghafal doa, dan memecahkan soal-soal matematika dan menceritakan pengalaman kepada orang lain merupakan proses intelektual dalam perkembangan anak. Yang ketiga yaitu implikasi perkembangan bahasa. Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Pada dasarnya, bahasa sebagai alat komunikasi tidak hanya berupa berbicara, melainkan juga dapat berwujud dengan tanda isyarat, tangan, atau anggota tubuh lainnya. Lalu yang selanjutnya yaitu yang keempat, implikasi perkembangan kreativitas. Kreativitas merupakan suatu aktivitas otak yang terorganisasikan, komprehensif, dan imajinatif tinggi untuk menghasilkan sesuatu yang orisinil. Oleh karena itu, kreativitas lebih dikatakan sebagai suatu yang lebih inovatif daripada reproduktif. Dapat dikembangkan oleh pendidik agar mampu mendorong kreativitas peserta didik khususnya dalam proses pembelajaran. Yang kelima yaitu implikasi perkembangan sosial. Untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menyadari dan menghayati pengalaman sosialnya, dapat dilakukan aktivitas seperti bermain peran yang ditindaklanjuti dengan pembahasan di antara mereka. Lalu yang keenam yaitu implikasi perkembangan emosional. Memperkuat dan memperlemah semangat apabila timbul rasa senang atau kecewa atas hasil belajar yang dicapai. Emosional yang dialami oleh individu semasa kecilnya akan mempengaruhi sikapnya di kemudian hari. Lalu yang ketujuh yaitu implikasi perkembangan moral. Selalu berkata jujur, bertindak konsekuen, bertanggung jawab, cinta bangsa dan sesama manusia, mengabdi kepada rakyat dan negara, berkemauan keras, berperasaan halus, dan sebagainya, termasuk ke dalam moral yang perlu dikembangkan dan ditanamkan dalam hati sanubari anak-anak. Lalu yang terakhir yaitu implikasi perkembangan spiritual. Anak-anak sebenarnya telah memiliki dasar-dasar kemampuan spiritual yang dibawanya sejak lahir. Untuk mengembangkan kemampuan ini, pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan spiritual tersebut. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan pemaparan materi oleh rekan saya selanjutnya. Baik, materi selanjutnya. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik peserta didik? Pada dasarnya, setiap anak memiliki semua karakteristik, sebagaimana telah ditanamkan oleh Sang Pencipta di dalam kodratnya. Masalahnya, kemampuan dasar yang terdapat di dalam diri anak itu tidak bisa berkembang dengan sendirinya, melainkan harus dikembangkan dengan sungguh-sungguh melalui pengasuhan dan bimbingan yang positif dari ayah dan ibu. Faktor yang mempengaruhi karakteristik yaitu bawaan dari dalam diri anak dan pandangan anak terhadap dunia yang dimilikinya, seperti pengetahuan, pengalaman, prinsip-prinsip moral yang diterima, bimbingan, pengarahan dan interaksi hubungan antara orang tua dan anak.
Lingkungan yang positif akan membentuk karakteristik yang positif pula pada anak. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik. Yang pertama ada faktor lingkungan. Lingkungan serta budaya yang berlaku di tempat anak tumbuh merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap perkembangan karakteristik seorang anak. Faktor lain dalam perkembangan kepribadian masa kanak-kanak ini termasuk kualitas pengasuhan yang diterima anak dari orang tua mereka. Yang kedua ada faktor genetik dan gender. Faktor seperti genetik pada umumnya melekat pada anak sejak lahir. Namun seiring dengan perkembangannya, hal-hal seperti umpan balik dari orang tua, pengasuh, saudara kandung juga dapat mempengaruhi perkembangan karakteristik anak. Perbedaan gender dan urutan kelahiran juga dapat membuat anak memiliki kepribadian yang berbeda dengan saudara kandungnya. Anak laki-laki akan mengalami interaksi yang berbeda dengan orang sekitar dibanding saudara perempuannya. Yang ketiga ada faktor sosial. Sejumlah teori tentang perkembangan karakteristik pada masa kanak-kanak menyatakan kondisi sosial juga dapat mempengaruhi kepribadian anak. Lingkungan sosial turut meliputi lingkungan keluarga, saudara, hingga teman sepermainan. Umpan balik dari lingkungan sosial juga kerap dipengaruhi gender si anak. Anak perempuan dan anak laki-laki umumnya diperlakukan berbeda oleh orang tua dan sekitar mereka, tergantung pada gagasan masyarakat di lingkungan tersebut tentang peran gender yang sesuai. Yang keempat ada faktor orang tua. Anak-anak umumnya akan menarik kesimpulan tentang dunia dan tempatnya di dalam berdasarkan pengamatan dan pengalaman yang mereka miliki. Dan kesimpulan tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi karakteristik anak. Dalam hal ini, orang tua biasanya menjadi sumber utama yang membentuk pandangan anak terhadap dunia dan mempengaruhi terhadap pembentukan sifat anak, terutama anak-anak berumur sangat kecil yang sangat sering mencoba dan meniru orang tua mereka atau pengasuh mereka. Oleh karena itu, sifat dan kepribadian orang tua menjadi faktor yang kuat dalam mempengaruhi karakteristik anak. Kepribadian biasanya didefinisikan sebagai kumpulan sifat dan karakter yang secara bersama-sama berfungsi membentuk kepribadian individu yang unik. Perkembangan karakteristik pada masa kanak-kanak ini biasanya dimulai sekitar usia 2 tahun ketika anak mulai mengembangkan rasa percaya diri. Kebanyakan ahli percaya bahwa karakter dan sifat dasar seorang anak terbentuk sepenuhnya pada usia 6 tahun. Rentang kemampuan menyerap informasi secara sempurna ini juga jadi momen yang tepat untuk para orang tua untuk menyisipkan bekal kemampuan yang esensial seperti kemahiran menggunakan bahasa asing. Kesimpulan bahwa karakteristik seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh bawaan, tetapi faktor lingkungan, terutama dalam keluarga, faktor genetik dan gender, faktor sosial, dan faktor dari orang tua. Sekian pemaparan materi dari saya serahkan kepada rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dika Kusumaningsi dengan NIM E1E021280. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan yang saya ambil, di mana permasalahan tersebut yaitu mengenai bagaimana peran guru dalam upaya mengatasi kenakalan siswa SD. Pola pergaulan yang terjadi pada anak dapat menjadi alasan mengapa anak-anak usia sekolah seringkali melakukan kenakalan yang dilakukan kepada teman-temannya. Seringkali kenakalan tersebut dilakukan tanpa sengaja maupun disengaja. Selain pola pergaulan, media juga seringkali dituding sebagai sebab mengapa anak didik seringkali melakukan kenakalan-kenakalan tersebut. Banyak program-program media, khususnya televisi, yang masih banyak terselip adegan kenakalan-kenakalan yang diperankan oleh anak-anak yang kemudian ditiru oleh anak-anak sebayanya. Pada dasarnya, setiap individu memiliki ciri-ciri dan karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan tersebut makin kentara sejalan dengan perkembangan individu. Kata perbedaan dalam istilah perbedaan individual menurut Landry adalah merupakan suatu variasi yang terjadi baik pada aspek fisik maupun psikologis. Karakteristik individu merupakan sifat kejiwaan yang membedakan seseorang dengan yang lain, yang dapat dilihat dari ciri-ciri biografis, kepribadian, persepsi, dan sikap karakteristik individu. Karakteristik individu merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan prestasi belajar siswa dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah.
Setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda-beda di tengah masyarakat. Begitu pula seorang siswa akan bersikap dan bertingkah laku di sekolah sesuai dengan karakteristik yang dimiliki. Contohnya, kenakalan siswa yang sering dilakukan di sekolah. Penyebab dari kenakalan siswa ini seringkali dipicu oleh beberapa faktor, seperti gadget yang mereka mainkan, televisi yang menampilkan acara-acara yang seharusnya tidak diizinkan untuk anak di bawah umur tonton, lingkungan sekitarnya, dan bisa juga dari dalam lingkungan keluarganya. Tentu saja, secara tidak langsung akan mempengaruhi pembentukan perilaku siswa. Dampak yang dirasakan dari kenakalan siswa di sekolah adalah oleh guru yang seharian di sekolah melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Karena dalam proses tersebut, guru selalu mendapatkan ulah dan rintangan dari siswa yang bertingkah macam-macam. Contoh kenakalan yang kerap terjadi di lingkungan sekolah yaitu perkelahian, berkata-kata tidak sopan, mengganggu teman di kelas, dan masih banyak lagi. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh kita sebagai guru disesuaikan dengan kesalahan-kesalahan yang sudah diperbuat oleh siswa. Semakin besar kesalahan yang dilakukan, semakin berat pada upaya apa yang diberikan, agar kesalahan-kesalahan tersebut tidak terjadi dan tidak diulangi bagi siswa lainnya. Upaya yang diberikan oleh kita sebagai guru yaitu menyikapi penyebab dan jenis kenakalan yang dilakukan oleh peserta didik. Setelah itu, memberikan pencegahan atau nasihat yang mendukung dan membangun karakter anak. Kemudian, dilanjutkan adanya tindakan untuk menindak dan menahan kenakalan siswa untuk menghalangi timbulnya peristiwa yang lain yang lebih hebat. Setelah itu, akan ada kegiatan untuk memperbaiki sebuah perbuatan nakal, terutama individu yang telah melakukan perbuatan tersebut. Kenakalan siswa ialah sikap dan perilaku yang menyimpang dari aturan, peraturan, sosial, adat, hukum, dan agama. Oleh karena itu, setiap tindakan siswa yang dianggap salah atau tidak pada tempatnya dapat dikatakan atau dikualifikasikan sebagai kenakalan siswa. Siswa yang melakukan perbuatan nakal memerlukan perhatian, bukan cacian atau cemoohan yang ditimpakan pada mereka. Perhatian yang diberikan dapat membuka secara psikologis motivasi siswa untuk berbuat baik, dan dengan adanya penghargaan yang mereka dapat menjadi alat kontrol diri dan mengarahkan perilaku mereka ke arah yang positif, dan ini merupakan salah satu bentuk upaya pemberdayaan siswa terutama yang berperilaku nakal. Itulah tadi pemaparan pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan materi dari kelompok 6. Bila ada kesalahan saat memaparkan materi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.